Now, I'm suggesting this plainly because of the urgency and recognizing the fact that in some areas, and particularly in the Paisa report, to me is very disturbing. If you use a normal pace, we will be left behind. But more importantly, the general framework. The Madani framework emphasized very clearly the issue of sustainability, not in the normal Western notion of sustainability, but must be consistent with SDG. We talk about governance, we talk about ihsan, compassion, trust, innovation, but it must start with governance. Billions of dollars have been siphoned off. And nobody dare touch the big crooks. They are invincible in the system. And mind you, I'm sure you've been following, and I think we in this country, political leaders, academicians, and so-called elites, must accept that responsibility, that we have failed in our task to allow such gross diversions of public funds to enrich the few crooks, and this was tolerated for decades in this country. The rot must stop here. If you say that, well, this is a problem affecting the politicians, I want to remind you that many professors and so-called scholars are either somewhat complicit or be seen to be complicit with the system in the past. It is gross silence in the enforcement agencies, in the judiciary, among the intellectuals. There's no such healthy, reasoned discourse. So please be assured you can use this forum and criticize the Prime Minister or our policies. You shouldn't feel that you'll be under threat. Of course, I would say don't use this forum to incite racial hatred and religious bigotry. But other than that, you are free, because I think the country requires a new culture of healthy exchanges and intellectual discourse. Nah, saya nak tekankan, ya, ada orang mengatakan bahawa kecurian puluh bilion ringgit ini, kalau mau jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-Menteri, ukurannya apa? Kekayaan. Dan ini dianggap biasa. Buat apa jadi Perdana Menteri kalau tidak jadi kaya? Bodohlah jadi Menteri Kewangan yang tak kumpul bilion-bilion. Ya. Pandangan hambar, haprak ini mesti diperangi. Dan kita yang bertanggung jawab ini bukan saja orang politik, tetapi seluruh sistem. Berapa sarjana yang bicara dengan berani, yang mengizinkan keterlanjuran begini? Ya. Kita semua harus pikul tanggung jawab. Termasuk saya anggap saya harus lebih berani lagi dulu. Lebih berani lagi lama penjara. Tetapi saya nak anggap ini sebagai satu upaya kita yang terkuat. Saudara, saya mulakan dengan tata kelola. Memang tata kelola dan rasuah ini dibenci oleh beberapa pihak. Dia kata Anwar ni tak ada modal lain. Berucap saja sebut tata kelola dan rasuah. Dia lupa sebab rasuah dan tata kelola lah tak dapat bagi peruntukan begitu besar kepada pendidikan. Sebab rasuah dan tata kelola lemahlah. 8,000 tandas harus diperbaiki tahun lalu, diketepikan begitu rupa. Sebab rasuah dan tata kelola lemahlah yang menyebabkan puluhan bilion wang rakyat dipunggah untuk beberapa tokoh tertentu. Jadi saudara, saya harap saya akan dapat, kalau tidak ada sokongan dalam politik atau lain-lain, sekurang-kurangnya dalam isu tata kelola dan tuntutan ke arah perubahan, saya pohon dukungan penuh daripada rakyat, terutama yang berfikir.
Saya nak meninggalkan bahagian tentang unjuran masa depan. Sebahagiannya telah saya lakar dalam ekonomi madani dan konsep madani, dan sebahagiannya kita telah lontarkan dalam peluncuran transisi tenaga, itu energy transition, dan transformasi digital, dan plan perindustrian yang merupakan keanjakan dari pemikiran lama. Tetapi seperti mana kita tekankan dalam konsep madani ini, ya, pembangunan ini mesti pembangunan manusiawi seutuhnya, dan tidak hanya memikirkan soal gedung-gedung raksasa. Sebab itu kalau sebagai contoh sudah lihat, bila saya kenali Kuala Lumpur, Kementerian Wilayah dan Bandaraya Kuala Lumpur, saya beritahu keutamaan kita sekarang dalam kerajaan madani tidak mercu tanda, tidak gedung-gedung besar. Itu kerja swasta yang mereka lakukan. Dana kerajaan, pertama pembersihan, kemudian asas, sekolah yang terbaik, gerai-gerai dan warung yang dimanfaatkan oleh majoriti rakyat, yang bersih, yang indah. Itu pendekatan kita, dan saya tidak sedia untuk tolak ansur melaksanakan dasar itu untuk kebajikan rakyat terbanyak. Dan saya harap perkara ini dapat juga disentuh dan singgung oleh saudara, kerana menunjukkan masa depan, ya, tentunya memerlukan beberapa perubahan. Saya rumuskan, ya, dalam beberapa pidato kepada pelajar dan mahasiswa dan sarjana tentang usaha menggapai langit, meneroka alam pemikiran dan teknologi baru. Itu menggapai seolah-olah yang di langit, tapi tidak pernah harus kita tinggalkan apa yang disebut sebagai mengakar ke bumi dengan agama, budaya, nilai dan akhlak kita. Jadi sementara menggapai langit, meneroka alam pemikiran teknologi baru, kita tetap mengakar ke bumi supaya jati diri kita, kemanusiaan kita, nilai dan akhlak kita dapat kita pertahankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.